e-channel. Back again with me updaters, the What's On is updated for you. Dan sekarang Lukman mau ngasih tahu info yang seru banget, pastinya ditunggu-tunggu sama kalian ya gak sih, tentang akhirnya event udah mulai boleh diadakan. Aku mau nonton konser. Tapi buat kalian yang mau datang, yang mau nonton, bahkan yang mau menyelenggarakan itu harus ngikutin beberapa rules. Rulesnya apa? Rulesnya kayak gini. Si event ini udah mulai bisa dibuka, udah mulai bisa diselenggarain di bulan Juli nanti. Terus kalian yang mau bikin event atau yang mau datang ke event itu harus ngikutin protokol kesehatan. Kalian juga yang mau ngadain event itu harus ngikutin si protokol kesehatannya, kayak misalkan menyediakan hand sanitizer, terus kalian juga harus nyediain tempat buat cuci tangan, terus harus temperatur dulu, dicek temperatur suhu biar yang datang aman, yang bikin event aman, pemerintah gak nyap-nyap ya kan. Dan tiketnya pun kalian cuma bisa beli via online, nggak bisa beli offline atau on the spot. Gitu. Dan kalian pokoknya yang mau datang ke event, yang mau nyelenggarain event, harus prepare lebih baik. Dan kalian juga nih yang mau datang ke event nanti, kalian harus ngisi form data pengunjung. Biar apa? Biar kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu kalian udah punya datanya gitu loh, baik si yang datang atau yang si penyelenggaranya. Nah, updaters, sekarang Lukman mau ngasih tahu info paling hits banget, info paling up to date buat kalian para pecinta film horor. Gila, kayak udah lama banget gak sih kalian gak nonton film horor baru? Lukman tuh terakhir banget nonton film horor tuh sebelum Iblis Menjemput. Dan kalian pasti tahu nih, para pecinta film horor, kalian tahu itu siapa yang bikinnya? Timo. Wah, gila. Yang ngikutin banget, yang fans setianya Timo, kalian pasti tahu salah satu masterpiece filmnya di tahun 2012 yaitu VHS. Yang dimana film VHS ini tuh itu happening di mana-mana dan menjadi salah satu film indie bergenre horor yang tipenya gore, yang kayak darah-darah, dicabik-cabik gitu kan, yang masuk ke festival film di luar negeri. Nah, kalian yang belum tahu film VHS ini tuh apa sih Kak? Itu filmnya kayak gimana? Jadi, film VHS ini tuh dia film genrenya horor, tipenya gore yang agak sedikit darah, terus kayak ya yang kayak tadi cabik-cabik yang kayak gitu. Dan kalian kalau misalkan nonton ini, itu efeknya bukan kayak aduh ini aku takut kunti, nggak gitu. Dia lebih mainnya ke kayak psikologis kalian. Nah, si film VHS ini, updaters, ini ada berita baik juga buat kalian yang ngikutin si Timo Cahyanto ini. Film VHS akan di-reboot di tahun ini, di akhir-akhir ini, dengan judul baru VHS 94. Wah, gila. Kira-kira bakal kayak gimana ya? Bakal seseram yang tahun 2012 itu kah? Atau kayak gimana gitu. Tapi, kalau misalkan ngomongin tentang film horor, ini pun di Indonesia, kayak ya Indonesia sebagai, kalau Lukman bilang ya, sebagai salah satu negara yang memproduksi film horor yang cukup banyak. Karena ya itu relate sama budaya kita, relate sama kepercayaan masyarakat Indonesia juga gitu. Dan itu kayak berdampaknya banyak banget, dari mulai kun-kun ya Kak, terus dari mulai poci ya Kak, pocong banci gitu kan. Ya banyak banget film-film horor kayak yang kemarin sempat happening, kalau misalnya kalian ngikutin juga di Twitter, tentang cerita KKN Desa Penari yang bakal dijadiin film. KKN Desa Penari itu kayak gimana sih Kak? Aku ceritain ya. Jadi si KKN Desa Penari ini tuh itu menceritakan tentang beberapa orang dari salah satu universitas yang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata ke salah satu daerah di Indonesia.
Katanya sih di daerah Jawa ya, tapi nggak tahu sampai sekarang karena belum ada klarifikasinya. Nah, selama ngelakuin KKN ini, itu banyak banget hal-hal janggal yang terjadi. Dan bahkan diceritain bahwa ada dua orang yang sampai meregang nyawa gara-gara si KKN itu. Nah, kira-kira bakal kayak gimana ya ceritanya? Makanya tungguin si film KKN Desa Penari ini. Jadi jadwalnya itu tadinya bakal rilis di bulan Maret, tapi karena ya gara-gara ada pandemi ini, jadinya rilisnya diundur. Dan rilisnya pun bentar lagi, itu di bulan depan. WC. Berarti kalian udah mulai masuk list tontonan kan? Nah, tentang si KKN Desa Penari ini tuh udah mulai di warming up gitu loh updaters, udah dikasih sedikit bocoran-bocoran, mulai dari kayak trailernya, terus soundtrack dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya Lukman pribadi interest banget sama soundtracknya karena Lukman pun salah satu pengagum mungkin ya, pengagum dari Danila. Kalian geng-geng senjaku, waduh pasti tahu Danila siapa ya kan? Jadi updaters, si Danila ini tuh dia bakal ngisi soundtrack di film KKN Desa Penari. Judulnya Batas. Kalian bisa lihat di YouTube, itu udah mulai ada video klipnya. Dan kalau Lukman pribadi ya, di saat nonton si video klipnya itu jujur agak gimana ya, kayak engap gitu loh, kayak ada ular-ular gitu, terus kayak dia ngaca pakai kemben malam-malam, pakai sanggul, dan itu kayak serem. Itu tadi sekaligus menjadi berita penutup di What's On hari ini. So I wanna say thank you so much for all of you guys yang udah nontonin What's On, dan jangan lupa juga buat kalian tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi, jaga situasi biar tetap aman, terkendali, aman, jaya sentosa sampai nanti. So, jangan lupa tonton terus program What's On yang paling kece banget sama Lukman Fauzian juga setiap hari Minggu dan Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. So, Lukman Fauzian ya pamit. Thank you so much and have a great day. Bye. iChannel.